Ya, baik, puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat datang kepada saudara semua yang sudah hadir malam hari ini dalam live streaming yang ada. Saya menyapa saudara semua, selamat bergabung saudara. Juga mungkin jika di antara saudara yang hadir dalam tayangan ulang yang nanti, selamat datang juga dan selamat bergabung dalam pertemuan singkat saat ini untuk kita sama-sama boleh beroleh satu kekuatan lagi yang baru yang daripada Tuhan untuk kembali kita sama-sama terus bertambah semakin kuat di dalam kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada saudara semua yang sudah hadir. Dan saya akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini bersama dengan saya Priscilla Killing dalam 10-15 menit ke depan. Biarlah kita sama-sama beroleh kekuatan dan menerima apa yang menjadi pesan Tuhan lewat setiap firman-Nya malam hari ini. Puji Tuhan. Sebab itu, saya akan awali dengan doa. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama berdoa untuk memulaikan pertemuan malam hari ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kalau kami boleh ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini, kami rindu untuk kembali dikuatkan lewat setiap kebenaran firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami semua. Biarlah apa yang kami dengar malam hari ini itu menjadi satu kekuatan lagi yang baru untuk setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan dalam kami menerima pesan firman-Mu saat ini. Kami bersyukur, bahkan kami berdoa untuk sinyal jaringan yang ada di tempat kami masing-masing juga Tuhan. Tolong lancarkan semuanya agar tidak ada satu gangguan apapun dalam kami menerima firman-Mu. Kami bersyukur, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang sudah hadir. Oke, baik, puji Tuhan saudara. Saya akan langsung membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan saya bacakan kepada saudara semua. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebentar saudara. Oke, baik, puji Tuhan. Ya. Oke, kita bacakan bersama ya saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara semua, saudara menyimak. Dan demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan mengatakan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Kalau saya katakan, yang namanya manusia saudara pasti bisa merasakan yang namanya kekhawatiran, pasti bisa merasakan yang namanya hal-hal yang melemahkan hidup ini. Tetapi dengar baik, firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya Tuhan Allah yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini saudara, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia di sini adalah huruf besar, Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Jadi saya katakan, kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, maka tidak akan pernah Tuhan menelantarkan kehidupan kita. Kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, maka kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Jadi saat Tuhan sudah pelihara hidup kita, saat Tuhan memelihara hidup kita, itu artinya Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan yang pelihara hidup saudara, berarti saudara harus ingat bahwa
Tuhan yang perhatikan kehidupan saudara. Jadi, apa yang Tuhan tidak tahu dalam hidup kita, semua Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kita mungkin bisa sembunyikan itu dari orang-orang sekeliling kita. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatunya dalam hidup kita. Bahkan apapun yang sebelum kita ucapkan, masih dalam hati kita, masih dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Bahkan saya katakan, Tuhan juga sangat mengetahui apapun yang menjadi keperluan saudara. Tuhan sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan sangat mengetahui segala sesuatunya dalam hidup saudara. Bahkan saya katakan, Tuhan memberikan masa depan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan merencanakan satu rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi masalahnya saudara, banyak orang tidak menyadari kalau Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan mereka. Banyak orang tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tahu mereka punya Tuhan, tetapi banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada. Bahkan mereka juga tidak menyadari bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Hanya saja saudara, saya katakan, jangan sampai kita mencobai Tuhan Allahmu. Mungkin karena saudara katakan, saudara tahu, Allah, aku punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu hal yang mustahil. Dan kemudian saudara jadi berbuat nekat. Bukan begitu artinya saudara. Berbuat nekat dalam arti di sini misalkan saudara perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara dan kemudian saudara menggunakan cara saudara, mungkin dengan cara berhutang yang sampai akhirnya beratusan juta, dan kemudian saudara datang sama Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Saudara, saya katakan, kalau saudara berhutang, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Saudara sendiri yang lakukan itu, maka saudara sendiri yang harus bertanggung jawab dengan keputusan, dengan langkah yang saudara ambil. Jadi jangan saudara sudah melangkah sendiri tanpa Tuhan dengan cara saudara sendiri, dan kemudian di akhirnya saudara baru serahkan itu sama Tuhan. Kalau boleh saya katakan ya saudara, apa solusi agar setiap hutang kita terlunaskan? Yaitu ialah dibayar. Bukan hanya cuma kita berdoa saja nggak akan mungkin bisa terbayarkan. Harus dibayar. Sebab itu saudara, apapun yang saudara mau lakukan dalam hidup saudara, jangan pernah lakukan itu tanpa Tuhan. Tuhan yang pelihara hidupmu. Jadi biarkan semuanya itu terjadi dalam caranya Tuhan bekerja, bukan dengan caranya kita bekerja. Kalau saudara sudah tahu Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatunya, maka jangan suruh Tuhan untuk melakukan dengan caranya kita. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri, dan caranya Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia. Kita nggak bisa tahu apa yang menjadi caranya Tuhan untuk Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan saudara bertindak sendiri dengan cara saudara. Dengar, Tuhan itu pelihara hidup kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Tuhan pelihara hidup kita dengan caranya Tuhan. Saudara nggak bisa suruh Tuhan untuk bekerja sesuai dengan maunya kita. Sebab itu kitalah yang harus belajar untuk kita bisa mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara ketika saudara menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, segala ketakutanmu, segala apapun yang melemahkan saudara, serahkan semuanya sama Tuhan. Saya katakan saudara bahwa kekhawatiran kalau kita simpan terus dalam hidup kita, itu gak akan pernah membawa hidup kita menjadi kehidupan yang baik. Itu tidak akan membuat hidup kita menjadi baik saudara. Kekhawatiran yang kita simpan terus dalam hidup kita, itu tidak akan membawa kita kepada penyertaan Tuhan. Justru saya katakan kepada saudara bahwa kekhawatiran itu saudara seringkali menutup mata kita untuk kita tidak bisa
melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kekhawatiran itu menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, ada Tuhan yang pelihara hidupmu. Percayakah saudara? Sebab itu saya selalu katakan kepada saudara bahwa kita perlu mengenal Tuhan kita. Kita nggak mungkin percaya kepada seorang yang tidak kita kenal. Sebab itu kita perlu mengenal Tuhan kita agar kita bisa percaya kepadanya, dan dengan itu kita bisa serahkan semuanya sama Tuhan. Ada banyak orang tahu bahwa kekhawatiran itu nggak boleh disimpan. Ada banyak orang tahu bahwa kita nggak boleh hidup khawatir. Tetapi seringkali mereka terus-menerus tetap berada dalam kekhawatiran. Saya katakan saudara, kalau saudara terus-menerus pegang kekhawatiran itu dalam hidup saudara, maka saudara akan tetap terus hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak akan hilang dalam hidup saudara. Kalau saudara mau lihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, kalau saudara mau melihat ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara, maka serahkanlah setiap apapun yang mengkhawatirkan hidup saudara. Serahkanlah kepada Tuhan setiap apapun yang menakutkan hidup saudara. Segala sesuatunya, apapun, sekalipun itu melemahkan saudara, serahkan semuanya sama Tuhan. Firman Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan saudara bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Firman Tuhan katakan kepadanya, di sini adalah huruf besar. Artinya kekhawatiran kita harus kita serahkan kepada satu pribadi yang tepat, kepada satu pribadi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya saja kita serahkan setiap apapun yang menjadi kekhawatiran kita. Kekhawatiran saudara akan tetap terus tinggal dalam hidup saudara saat saudara menyerahkan itu kepada manusia, kepada sesamamu. Itu tidak akan mengerjakan satu kehidupan yang baik dalam kehidupan saudara. Kekhawatiran itu akan tetap terus ada dalam hidup saudara karena manusia itu terbatas saudara. Jawaban hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu serahkan semua sama Tuhan. Tuhan gak mau menyuruh kita untuk kita serahkan kekhawatiran itu kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Yang artinya bahwa Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan. Tuhan gak mau kita mengandalkan manusia. Tuhan gak mau kita bergantung kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Allah yang setia dalam memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Dia Allah yang setia saudara. Dia pasti pelihara hidup saudara, asalkan kita mau serahkan segala kekhawatiran. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, apakah saudara menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saudara? Tapi jangan sampai hanya saudara sampai menyadari bahwa saya tahu Tuhan ada, tetapi saudara tidak bergerak melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu bekerja dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita nggak bisa diam saja menanti pertolongan Tuhan. Tuhan, saya sedang khawatir, Tuhan tolong pulihkan hidup saya. Nggak bisa berhenti sampai di situ saja. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, tetapi kita pun lakukan apa yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan katakan apa yang menjadi bagian kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun yang saudara takutkan, apapun yang saudara sedang khawatirkan, apapun yang saudara sedang cemaskan hari-hari ini, apalagi dalam pandemi saat ini saudara, mungkin ya kita berdoa sama Tuhan, tetapi ingat juga kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita akan melihat Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya, memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan katakan serahkanlah segala. Kalau dikatakan segala artinya semuanya saudara, enggak setengah-setengah. Kalau udah dibilang diserahkan artinya jangan diambil lagi. Kalau udah diserahkan artinya jangan kita bawa-bawa lagi. Udah diserahkan artinya ya udah serahkan sama Tuhan. Jangan kita ingat lagi, jangan kita bawa lagi.
Percayakan itu sama Tuhan. Itu sebabnya saya katakan satu-satunya pribadi yang tepat itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pun katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, maka Tuhan perhatikan hidup kita. Perhatian Tuhan itu tidak seperti perhatian manusia. Mungkin perhatian manusia itu terbatas adanya saudara. Tapi perhatian Tuhan setiap waktu bagi setiap hidup kita. Tetapi terkadang sekali lagi masalahnya dari diri kita sendiri, dari manusia itu sendiri yang terkadang tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sebab itu saat orang-orang tidak menyadari ada kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka berbuat segala sesuatu dengan caranya mereka sendiri. Mereka langsung segera bertindak dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena seringkali mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Sebab itu malam hari ini, saat ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan Allah yang ada dalam hidup kita, yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, Tuhan tahu semuanya. Bahkan dalam keadaan pandemi hari-hari ini, saudara, sangat mungkin rasanya kita sebagai manusia bisa menjadi gelisah, bisa menjadi takut, bisa menjadi khawatir akan segala sesuatunya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, serahkan itu semua sama Tuhan. Hari ini apapun yang kau alami, bukan tidak mungkin saudara tidak akan mengalami itu. Sangat mungkin saudara bisa mengalami hal itu. Tetapi yang Tuhan mau, serahkan. Bagian saudara, serahkan sama Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup saudara. Dan Tuhan bekerja seturut dengan caranya Tuhan, dalam waktunya Tuhan yang terbaik. Sebab itu, jangan batasi Tuhan dengan cara kita. Dan jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan mampu gak ya? Tuhan akan menolong gak ya? Kira-kira, kayaknya, mungkin gak? Jangan pernah batasi Tuhan. Sebab itu saudara, hari ini saat saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada Tuhan yang pelihara hidup saudara. Sekalipun saudara tidak punya apa-apa, tetapi dengar baik, Tuhan tidak pernah menelantarkan hidup kita. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan saudara, tapi biarlah lewat setiap firman yang kita dengar, kita boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan sedang sampaikan bagi saudara maupun bagi saya secara pribadi. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan, mari saya akhiri dengan doa. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk kami terus melakukan firman-Mu, bahwa untuk kami mengalami kuasa firman-Mu dalam hidup kami. Apapun umat-umat-Mu yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, hamba berdoa bahwa mereka mengandalkan Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan mereka akan menjadi kuat. Sebab itu Tuhan, setiap mereka yang hadir, siapapun, hamba berdoa Tuhan berkati terus hidup mereka. Berikan sukacita-Mu jika ada di antara mereka yang hari-hari ini sudah mulai patah semangat, sudah mulai tidak berdaya kembali Tuhan, sudah mulai lemah. Tuhan, hamba berdoa berikan semangat yang daripada Tuhan, sukacita-Mu Tuhan limpahkan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bangkit kembali, boleh semangat kembali, dan hidup mereka Tuhan pakai menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Mereka yang hadir saat ini Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri pertemuan kami dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktu saudara semua. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam di jam yang sama, 10:30 malam, baik Facebook, Instagram, maupun YouTube yang ada.
Akhir kata saya mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.